Semoga Mama panjang umur, sehat-sehat. Semoga juga apa? Halo, Assalamualaikum. Saya Ahmad Fajar Al-Farouk, biasa dipanggil Fajar atau Jaja. Halo, saya Tekno. Saya Firman Syahadatu, biasanya dipanggil Firman. Saya Buyung. Nama saya Takwa. Saya Miftah. Sosok ibu bagi saya ibu saya itu adalah pejuang yang membesarkan anaknya 4 orang dengan penuh perjuangan sendiri dan dibantu oleh keluarga. Jadi ibu saya berjuang sendiri sejak kelas 2 SD dengan adik saya yang masih kecil. Jadi saya adalah anak pertama, punya 3 orang adik. Sejak saya kelas 2-3 SD, ibu saya itu sendiri membesarkan anak-anaknya. Mak saya itu mak paling hebat karena udah membesarkan saya, 2 bersaudara dan saya yang terakhir. Dan udah sampai sekarang jadi seperti ini saya. Mama ini memang sosok yang istimewa. Memang sosok yang inspiratif untuk anak-anaknya. Pengorbanannya itu melebihi pengorbanan kepada dirinya sendiri. Ini yang sangat saya rasakan. Beliau memang rela untuk lapar. Yang penting anak-anaknya itu bisa makan dengan cukup. Bagi saya, beliaulah sosok inspiratif untuk semua wanita di Indonesia. Mama itu, kalau mama saya itu penuh toleransi. Karena kebetulan mama saya itu non-muslim, jadi saya belajar banyak toleransi dari Mama. Dia itu seorang sosok yang penyabar, kuat, dan apalagi kan anaknya rata-rata laki-laki. You know me lah kan, anak-anaknya laki-laki kan nakal-nakal. Dia orang yang mampu mendidik anaknya meskipun dia terlihat lelah, tetap dia tersenyum. Perempuan hebat lebih tepatnya, karena dia membesarkan 8 orang anaknya seorang diri. Jadi emak itu ibu rumah tangga. Jadi dia membesarkan anak-anaknya itu, khususnya kami yang masih kuliah dulu, ya dengan caranya sendiri. Yang saya tahu itu kalau misalnya kemarin kita mau bayar SPP, ya biasanya berutang. Nah, dia itu yang sisi hebatnya yang kulihat, karena dia tidak mau anaknya tidak sekolah, tidak ada yang bisa tidak ada yang menganggur. Jadi pokoknya harus punya pendidikan semua. Nah, dengan caranya sendiri dia usahakan bagaimana supaya semua anaknya bisa selesai sampai sarjana, dan alhamdulillah sekarang semua anaknya sudah sarjana kayak gitu. Mungkin hampir sama dengan ibu-ibu di seluruh belahan dunia. Yang pertama pasti selalu ingatkan tentang kebaikan. Tapi karena saya seorang muslim, dia selalu mengingatkan jangan lupa sholat dimanapun kamu berada, jangan lupa sholat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan perantau di kota Makassar. Saya tinggalkan kampungku itu daerah Sinjai 2011. Salah satu pesannya Mak itu jaga amanahnya orang. Kalau dikasih kepercayaan, jangan rusak. Karena kita sebagai pendatang ya harus berlaku bagaimana mestinya. Kemudian pesannya yang kedua itu terkait pendidikan adalah ingat tujuan utama ke Makassar itu untuk kuliah, bukan bekerja. Jadi pada waktu kuliah saya memang betul-betul fokus kuliah biar bisa cepat selesai, bisa cepat cari kerja, dan bisa balas ke Mama tentang itu tadi. Salah satu tujuanku cepat kuliah, bisa cepat kerja, supaya saya bisa bayar utangnya kemarin itu Mama waktu kasih kuliah anak-anaknya. Tapi alhamdulillah utangnya semua ke keluarga, bukan ke
ke orang-orang yang gimana gitu. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan kayak gitu. Mengajarkan saya untuk jujur. Jadi dimanapun saya itu, kalaupun ini lebih cepat beradaptasi, tapi yang paling penting itu harus jujur. Ini amanah orang. Jadi ada cerita begini, dulu itu kenapa saya jujur. Jadi ibu saya itu kan berdagang di kampung ya. Jadi dulu itu bisnis itu ada bayar dari pedagang lain. Jadi kejadian itu saya ingat banget, padahal waktu itu masih kecil. Jadi ada kelebihan bayar dari orang itu. Jadi kelebihan bayarannya itu banyak banget, dan waktu dihitung itu kelebihan, udah ngomong ini bukan uang kita, udah dikembalikan ke itunya kayak gitu. Dan itu ku bawa sampai sekarang, mungkin ke depan itu saya ajarkan ke timku dan lain sebagainya, itu seperti itu. Mama selalu bilang dunia ini sebentar nak. Jangan pernah lihat orang kelaparan, tetangga tapi kita tidak berbuat apa-apa. Itu akan sangat zalim kita kepada orang lain. Kemudian poin paling penting adalah kamu anak laki-laki, kamu harus berjuang lebih keras, karena selain ada anak istrimu, kamu juga punya 2 adik yang harus ditanggung. Itu yang selalu saya ingat terkait dengan perkataan dari ibu. Didikan yang pertama itu yang tadi penuh toleransi. Jadi contoh nyatanya itu mama saya kalau bulan puasa dia yang paling pertama bangun, kasih bangun sahur. Terus kalau buka puasa ya dia yang paling sibuk, dia sediakan makanan untuk buka puasa. Terus kalau lebaran juga itu, nah dia yang paling sibuk di situ, paling paling lama tidur dan paling sibuk bikin kue, bikin makanan lebaran gitu. Sama satu lagi, jangan sering berbagi lah sama orang. Jadi jangan terlalu pelit jadi orang. Berbaginya juga materi dan non materi. Tidak pernah menangis di depannya orang, dalam artian humoris gitu. Dia selalu ketawa, dia selalu tersenyum, bahagia untuk melihat anak-anaknya bangga. Kamu harus jadi orang yang jujur, bagaimanapun kondisinya, dimanapun kamu, seperti apapun kamu, kejujuran adalah hal yang utama, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk belajar. Keterbatasan apapun yang kamu miliki bukanlah alasan untuk tidak bersungguh-sungguh di dalam belajar. Jadi ibu saya sangat care dengan kejujuran dan pendidikan. Beliau memang tidak pernah bilang, begitulah memang sosok seorang ibu. Bagaimanapun kondisinya, dia mungkin selalu pengen terlihat tegar. Tapi saya biasa membaca kondisi yang dia inginkan. Di usianya yang senja ini, beliau ingin rumah yang nyaman, rumah yang di dalamnya itu dia bisa hidup bahagia dengan cucu dan suaminya. Dia berharap kita semua bisa berkumpul di satu rumah yang besar, di satu rumah yang nyaman, sambil kita mengumpulkan amalan hingga nanti Allah memanggil kita. Impian mungkin udah lama, tapi tahun ini tuh agak lumayan tuh. Kan kalau kakakku sudah menikah, nah saya dalam berproses itu, dan sekarang mungkin belum. Itu impian paling besar dari ibuku yang belum bisa saya wujudkan kayak gitu. Kalau sebelumnya sudah. Jadi sebelum nikah itu impian pertama itu naik haji itu sudah. Tapi belum naik haji, cuma kita udah daftar kayak gitu. Itu 14-15. Terus disuruh jadi istilahnya anak yang mandiri, alhamdulillah sudah kayak gitu. Dan sekarang yang terbaru itu disuruh untuk berkeluarga kayak gitu. Mau naik haji sama bapak toh.
dan itu sih mimpinya. Jadi mama saya dulu pernah cerita kalau dia nanti mau punya kebun bunga, ya yang ya pokoknya kebun bunga lah. Karena dulu waktu masih kecil, jadi mama saya suka koleksi bunga atau buah-buahan. Jadi ya sambil menyiram tanaman dia sering ceritakan sama saya, kalau kau besar nanti buatkan mama kebun bunga yang besar gitu. Jadi tapi sampai sekarang belum masih proses untuk mewujudkan cita-citanya mama. Mau berangkat haji. Nah, alhamdulillah sudah terkumpul sebagian. Tapi karena terhalang ini COVID, jadi belum berangkat. Nah, itu mimpinya, karena sebelumnya itu mimpinya bapak atau iye. Jadi saya di kampung itu bapak panggil iye, tapi karena belum kesampaian, orangnya sudah dipanggil duluan. Ya, mama aku ceritanya, saya juga deh mau berangkat ke Tanah Suci, siapa tahu bisa ke sana. Kan di sana bisa berdoa ya. Orang bilang kalau kita berdoa di sana ya pasti dikabulkan. Mungkin dia mau doakan anak-anaknya sukses gitu. Membangun tempat tinggal yang dia idamkan. Jadi saya pernah di suatu waktu jalan sore sama ibu saya, lihat lewat di sebuah tempat, lihat tempat tinggal. Dia bilang, nanti insya Allah anak-anakku semua yang bangunkan Kak rumah seperti itu. Sampai sekarang itu belum bisa terwujud, dan insya Allah semoga ada waktu, ada kesempatan kami anak-anaknya bisa mewujudkan. Ma, terima kasih atas perjuanganmu selama ini, dedikasimu, pengorbananmu. Hari ini yang sangat saya sesalkan adalah saya belum bisa menjadi sosok, bisa menjadi orang yang bisa membahagiakanmu. Tapi saya berjanji untuk terus berjuang. Berjuang agar di hari tuamu engkau tetap bisa nyaman, bisa bahagia, dan bisa terus tertawa. Maafkan atas kelalaian anakmu ini. Terima kasih telah membesarkan saya sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang penyabar. Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang periang. Meskipun di usianya yang sudah menua, tapi tetap bahagia di depan anaknya. Mendidik anak-anaknya yang nakal. Yang terakhir dia bilang, mana sebelumnya anakku, ini kalau besar mau ku pergi, mau ku satu saat ini. Padahal dulu masih saya lihat kau lari-lari, masih lihat kau berkelahi di rumah. Tapi datuk ke saya sekarang sepi ini kerasa. Kalau punya kesempatan hidup yang lebih lama, moga punya banyak waktu lebih lama sama beliau. Mungkin kalau saya yang jauh atau ini ya, moga dengan saya merantau ini saya bisa membanggakan orang tua yang jauh di sana kayak gitu. Dan mungkin banyak salah dan lain sebagainya, mohon maaf kayak gitu. Saya orangnya jujur kalau ke ibu, cuma ada satu yang saya nggak bisa jujur, itu kalau saya kondisi jatuh atau kurang fit itu saya nggak bisa ngomong, karena memang saya jauh dari orang tua dan saya nggak mau orang tua itu saya membebani orang tua dengan kesusahan saya di yang jauh ini, yang di perantauan ini. Saya tetap harus tegar dan kelihatan selalu hebat di depan ibu kayak gitu, walaupun itu lihat video call dan lain sebagainya kayak gitu. Ya mungkin saya tipikalnya harus memeluk ya untuk mengungkapkan rasa sayang. Jadi
Ya maaf mak, saya banyak sekali kekuranganku ini selama ini. Saya sering durhaka ya sama mama. Jadi saya minta maaf sama mama. Saya sayang sekali sama mama, tapi saya selalu malu untuk bilang ke depannya. Ya semoga mama panjang umur, sehat-sehat. Semoga juga semoga nanti di dunia dan akhirat kita sama-sama. Paling pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk menjadi ibu yang luar biasa bagi saya, bagi anak-anaknya. Ibu yang tidak pernah mengeluh, ibu yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayangnya, ibu yang selalu peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya juga mau minta maaf kalau sampai saat ini sebagai anak saya belum bisa membahagiakan atau membalas kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa yang telah diberikan sejak saya, saudara-saudara saya yang dikandung sampai besar seperti sekarang. Untuk mama di kampung, saya mau bilang terima kasih sudah membesarkan saya dengan 7 saudara saya seorang diri tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Mungkin saya belum bisa menjadi anak yang baik, tapi selama saya masih hidup saya akan berusaha untuk membahagiakan mama. Andi Aryuni Rahayu, biasa aku panggil bosku. Iya. Di spesial Hari Ibu ini, meskipun sebenarnya saya itu jarang bilang sayang juga sama kita, yang ingin mau saya sampaikan, terima kasih banyak sudah menjadi istri yang baik buat saya. Terima kasih sudah menjadi istri yang menerima saya apa adanya. Terima kasih telah menemani saya berjuang. Terima kasih telah menerima semua keluarga saya dengan baik, menjadi istri yang baik buat saya. Mohon maaf kalau saya belum bisa jadi suami yang baik buat kita, belum bisa menjadi imam yang baik buat kita. Tapi harapanku semoga kita bisa sehidup sesurga. Kalau saya panggil istriku Dir, ya kayak Dir Diari begitu. Untuk ibu dari anakku, untuk istriku tercinta, saya mau juga mengucapkan terima kasih karena sudah mau berjuang sampai di titik ini. Yang saat ini ada di tempat tugasnya, jadi sekarang saya lagi LDR sama istri saya. Kita bisa melewati fase ini, insya Allah. Semua ini hanya proses. Akan selalu ada puncak yang indah di akhir proses perjalanan kita. Silahkan untuk ibu dan ibu untuk anak-anak tak kasih ucapan hari ini. Selamat Hari Ibu untuk ibu saya yang saya sayangi dan cintai, untuk istri saya, ibu dari anak kita. Selamat Hari Ibu.
kalian berdua. Mungkin saya tidak bisa seperti sekarang, mungkin saya tidak bisa berdiri seperti sekarang, dan karena kalian berdua, saya bisa selalu kuat, tegar, dan terus berdiri seperti ini. Selamat Hari Ibu. Hai sayang, begitulah perjuangan menjadi seorang ibu. Tapi yang bisa saya jamin adalah saya akan terus berjuang agar bisa membantumu, berjuang agar terus bersama sampai akhir hayat, berjuang untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Perjuangan ini mungkin berat, perjuangan ini mungkin panjang. Tapi bila kita melakukannya bersama-sama, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah. Teruslah berjuang, teruslah bergerak, teruslah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih. Kasih ucapan Hari Ibu untuk Ibu tak sama ibunya Nata. Bagi saya setiap hari adalah Hari Ibu, hari yang spesial, hari yang memang seharusnya kita ucapkan untuk orang-orang yang selalu berjuang, orang-orang yang rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kebahagiaan kita. Selamat Hari Ibu, engkau adalah makhluk spesial yang diturunkan Allah untuk saya. Terima kasih. Istriku Heni Noviana, terima kasih karena sudah mau menerima saya sebagai ayah dari anak-anak tak, khususnya kan sekarang sudah punya anak satu namanya Bara. Terima kasih sudah mau menerima saya dengan segala kekurangan saya ini. Kurang lebih istriku juga ini orang yang hebat karena bisa handle saya sebagaimana dia mamaku tadi handle saya yang nakal. Ya namanya kita sekarang ada lagi di fase nakal yang berbeda, dan alhamdulillah istriku ini bisa menghandle dengan baik. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah mau urus saya, mau urus Bara. Kamu hebat. Selamat Hari Ibu Mama dan istriku. I love you.